Kami dalam kerjaan surga, bersyukur karena penyertaan-Mu bagi kami sehingga kami boleh melewati aktivitas kami sepanjang minggu ini, dan pada hari ini Tuhan kami boleh berkumpul memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya turun atas kami agar firman Tuhan yang sederhana yang akan disampaikan ini boleh dipahami, boleh dimengerti untuk menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani aktivitas kami hari-hari kami. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu masih sangat jauh dari sempurna, tetapi biarlah Roh Kudus yang berbicara lewat hamba sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati setiap kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini sangat luar biasa ya, banyak kesaksian dan kesaksian yang memberkati. Kebenaran firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada minggu ini terdapat dalam kitab Kolose ayatnya yang ketiga, kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Kolose 3 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya dan jemaat sekalian boleh mengikutinya dari Alkitabnya masing-masing. Kolose 3 ayat 12 hingga ayatnya ke-17 berkata, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada di dalam penjara. Surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Kolose. Sebagai pengetahuan, Kolose itu adalah sebuah kota kecil yang terletak 190 km di sebelah timur kota Efesus. Kolose terkenal sebagai kota penghasil wol hitam yang sangat halus. Itu adalah latar belakang kota Kolose. Dan ada masalah yang melatar belakangi Rasul Paulus sehingga menulis surat ini kepada jemaat yang ada di kota Kolose. Masalahnya adalah adanya ajaran sesat yang mulai mempengaruhi jemaat di Kolose, yaitu unsur-unsur Yudaisme dan unsur Gnostik yang bercampur dengan mistik. Jadi Gnostik ini adalah ajaran yang mengajarkan tentang penyangkalan terhadap karya Allah di bumi, juga menyangkal karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Ajaran-ajaran mereka adalah percaya dunia roh, percaya filsafat-filsafat, perintah melakukan makan dan minum, bulan baru, hari Sabat, Taurat, dan juga mencari-mencari hikmat. Jadi masalah ini yang melatar belakangi Paulus dalam penulisan surat Kolose ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berdasarkan pembacaan kita yang terdapat dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17, Sinode Pusat memberikan tema sebagai bahan perenungan kita dalam minggu ini, yaitu keluarga yang dipulihkan. Ada 4 poin yang akan kita pelajari bersama-sama di hari ini ketika kita mau terjadi pemulihan di dalam keluarga kita. Poin yang pertama, keluarga yang dipulihkan adalah keluarga yang menerapkan prinsip-prinsip kasih setiap waktu. Itu dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Di situ dikatakan, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran.
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kitab 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat menjelaskan prinsip-prinsip kasih dengan baik dan sangat terperinci. Di situ dikatakan yang pertama, kasih itu sabar. Jelas ya, keluarga yang dipulihkan bisa terjadi ketika anggota keluarganya semua memiliki sikap kesabaran. Tidak mudah marah ketika ada kesalahpahaman, tidak mudah marah ketika ada sedikit perselisihan. Memang perselisihan terjadi dalam keluarga itu wajar ya. Dalam satu keluarga tidak mungkin ketika anak-anak mulai lahir sampai besar dewasa tidak mungkin tidak ada perselisihan, pasti ada. Tetapi ketika dalam keluarga itu anggotanya memiliki sikap yang sabar, maka perselisihan itu dapat terselesaikan dengan sangat mudah. Coba kita bayangkan kalau di dalam satu keluarga isinya semua orang emosian semua, bapak cepat emosi, mama cepat emosi, anak-anak apalagi, itu bisa-bisa jadi rumahnya itu jadi arena tinju itu, MMA itu. Tiap hari berkelahi ya karena emosi. Jadi sebisa mungkin kita dalam keluarga, anak-anak, orang tua, kita bisa menerapkan prinsip sabar itu dalam kehidupan kita agar keluarga kita bisa dipulihkan. Selanjutnya 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan kasih itu murah hati. Murah hati artinya suka memberi, suka menolong. Memberi bukan tentang hanya memberikan uang atau harta, tetapi lebih daripada itu memberi masukan, saran, memberikan perhatian, dan memberikan pertolongan ketika ada anggota keluarga yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita melakukan itu berarti kita memiliki sikap murah hati di dalam kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan bahwa ia tidak cemburu. Ketika berbicara tentang cemburu bukan hanya berbicara soal ketika adanya perselingkuhan terus baru memicu rasa cemburu ya. Tetapi rasa cemburu itu bisa terjadi ketika quality time atau waktu berkumpul bersama keluarga kita itu dirampas oleh orang lain. Mama saya itu adalah orang yang paling gemar bertamu ya. Jadi kalau pulang mengajar dari sekolah, mama saya seorang guru, biasanya jam-jam 2 pulang mengajar itu mama saya langsung bertamu di rumah tetangga. Itu bisa jadi dari siang bertamu itu sampai malam hari, bisa sampai sore. Dan itu terus-terus. Biasa ibu-ibu suka bertamu, tapi bukan 1-2 kali, hampir tiap hari mama saya pulang sekolah bertamu, ada di temannya orang Toraja, pokoknya paling akrab lah 2 orang itu. Jadi mulai pulang sekolah bertamu tiap hari, sampai suatu ketika bapak saya ini sudah hilang kesabaran. Bapak saya itu paling sabar, saya tidak pernah lihat bapak saya bentak mama saya atau kasar mama saya, tapi karena hari itu mungkin sudah hilang kesabaran, bapak saya sudah mulai emosi. Jalan jalan horden yang ada tinggal tenang-tenang, bapak saya buka seperti mau ajak berkelahi dengan horden itu. Kursi ada tinggal tenang, bapak saya tendang tampias. Jadi saya yang sebagai anak ini lihat, wah ini laki-laki yang sabar ini kenapa sudah emosi. Jadi saya terpancing. Saya keluar, kebetulan rumah tetangga itu di depan rumah saya. Pertama saya pegang batu yang kecil. Ini betul ya, kisah nyata ini. Batu pertama saya lempar, pas bunyi di atas rumah tetangga, mama saya sudah bilang ini Yakobus. Tidak ada anak yang nakal di rumah kecuali Yakobus. Tapi mama saya kira 1 kali saja. Karena saya lihat tidak ada tanda-tanda pulang, batu kedua lagi agak besar. Ketika batu kedua mendarat, langsung mama saya pamit dari rumah tetangga terus jalan pulang. Tapi agak lama karena agak jauh. Terus di depan rumah saya itu ada bunga pagar, jadi tinggi, lebat sekali, jadi tidak bisa lihat orang jalan. Kecuali sudah di pintu baru bisa lihat orang. Pas batu ketiga saya mau lempar, mama saya sudah di depan pintu. Tamatlah riwayat saya. Jadi saat itu saya dibenci sekali sama mama saya, tetapi bapak saya membela saya. Jadi rasa cemburu itu terjadi bukan karena apa ya, tetapi mama saya tidak memberikan waktu yang banyak kepada kita, tetapi memberikan waktu yang banyaknya itu kepada orang lain. Akhirnya ya bapak saya emosi dan saya juga ikut emosi dan saya melempar rumah tetangga itu.
Jadi sebisa mungkin ya, kita sebagai anak dan juga sebagai orang tua harus bisa memberikan waktu-waktu kita lebih banyak kepada keluarga kita agar tidak timbul rasa cemburu. Selanjutnya 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Memegahkan diri kata lain adalah angkuh. Jadi orang yang angkuh biasanya suka merendahkan orang lain, apalagi kalau sudah angkuh baru sombong lagi. Itu biasanya kalau dalam satu keluarga itu biasanya yang suka paling banyak angkuh tuh kalau orang-orang yang punya pendidikan lebih tinggi, dia suka merendahkan yang lebih rendah. Sebisa mungkin kedua perasaan ini atau sikap angkuh atau sombong ini tidak ada dalam kehidupan kita, karena kedua sikap itu bisa menghambat pemulihan dalam keluarga kita. Ini poin pertama yang perlu kita terapkan ketika kita mau keluarga kita dipulihkan adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip kasih di tengah keluarga kita setiap waktu. Poin kedua, keluarga yang dipulihkan adalah keluarga yang selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita biasanya merasakan damai ketika segala keperluan kita terpenuhi, usaha kita berkembang, kita punya banyak uang, punya hal-hal yang baru, punya motor baru, mobil baru. Memiliki semua itu biasanya bisa bikin kita senang dan juga merasa damai. Tetapi memiliki itu hanya membuat rasa damai itu yang terjadi dalam kita hanya sementara ya. Dan rasa damai itu akan hilang seketika ketika apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan itu habis atau lenyap. Kita akan merasa susah kembali. Damai sejahtera yang dimaksud dalam ayat 15, jadi poin kedua ini yang melandasi poin kedua ini adalah ayat 15 ya. Di situ dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi keluarga yang dipulihkan adalah keluarga yang selalu hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera yang dimaksud dalam ayat 15 ini bermakna lebih besar dari damai sejahtera yang kita dapatkan ketika kita memperoleh sesuatu. Damai sejahtera yang dimaksud dalam ayat 15 ini adalah rasa damai yang kita dapatkan ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya pernah berdoa dengan banyak sekali pergumulan yang saya hadapi saat itu, di mana orang tua saya lagi sakit keras. Saya harus memilih satu pilihan antara tetap di Papua atau harus kembali ke Makassar untuk menyelesaikan kuliah saya. Belum lagi biaya pengobatan yang harus kami bayar terus-menerus untuk menopang pengobatan orang tua saya. Pada saat itu saya merasa bahwa sudah tidak ada jalan keluar. Saya sudah merasa bahwa mungkin ya saat itu saya kecewa ya, putus asa. Saya merasa mungkin Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan saya. Tetapi di saat itu saya mulai berdoa. Dan pada saat saya berdoa, saya menyerahkan hidup saya. Saya menyerahkan masalah-masalah yang saya alami saat itu. Di saat saya berdoa itu saya merasakan damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, yang belum pernah saya alami sebelumnya. Damai sejahtera yang saya rasakan itu sangat besar, sehingga masalah yang saya rasakan itu tidak lagi membebani saya, tetapi saya merasa lega. Memang waktu saya berdoa dan mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan itu, masalah-masalah itu tidak langsung lenyap ya, tidak langsung hilang seketika, tetapi rasa damai itu membuat saya menjadi kuat lagi, menjadi yakin bahwa akan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam persoalan saya ini. Ketika kita mau untuk dipulihkan, atau ketika kita mau keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan, mari kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebagai keluarga kita harus saling mengingatkan untuk berdoa, membaca firman, karena hanya dengan itu kita dapat memiliki perjumpaan dengan Tuhan, dan damai sejahtera dari Tuhan akan terus hadir di dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita. Poin yang ketiga, keluarga yang dipulihkan adalah keluarga yang saling peduli dan saling menegur kesalahan. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-16, mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain
dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Pada poin yang ketiga ini, kita pelajari bahwa tidak ada keluarga yang dapat dipulihkan apabila antara anggota keluarganya itu bersikap acuh tak acuh ya. Keluarga tidak akan dipulihkan ketika masing-masing anggota keluarga itu bersikap dingin terhadap yang lain. Jadi kalau ada yang mempunyai masalah, kita biarkan saja, itu masalah dia, ngapain kita urus. Atau ketika kita punya masalah, tidak ada yang bisa menegur kita. Cara bapak saya menegur saya itu sangat ekstrim ya, cara menasihati saya, karena memang waktu itu saya paling nakal dalam keluarga. Tadi kalau Lisa bilang nakalnya yang biasa-biasa, kalau saya ini nakalnya yang luar biasa. Karena setiap ada kekacauan di daerah kompleks itu pasti ada saya di situ. Jadi bapak saya tuh tunggu kalau malamnya saya bikin masalah, nanti pagi baru bapak saya mulai tegur saya, bisa dari terbit matahari sampai masuk ke bapak saya ngikut terus. Jadi kalau saya bangun tidur, bapak saya duduk di samping. Jadi karena bosan saya ke kamar, bapak saya ikut ke dapur sambil makan, berdiri sambil nasihat. Sampai saya di kamar mandi pun ini bapak saya berdiri depan pintu kamar mandi sambil menasihati saya ke dalam. Luar biasa ya, saking semangatnya itu menasihati orang sampai ngikut-ngikut begitu. Memang pada saat itu nasihat bapak saya itu membuat saya bosan, marah, karena namanya anak muda ya. Kalau terus ditekan, terus ditegur, pasti bosan. Tetapi karena hal itu dilakukan terus menerus, pada akhirnya nasihat itu tertanam di dalam hati saya. Dan dari nasihat yang buat saya bosan itu membuat perubahan dalam hidup saya. Memang pada saat ini bapak saya sudah tidak ada untuk selama-lamanya ya. Tapi nasihat yang dia selalu bilang, yang tadinya masuk telinga sebelah, keluar telinga sebelah, itu masih saya ingat kata per kata hingga saat ini. Bapak ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menerapkan sikap saling peduli di dalam keluarga kita. Ketika kita merasa bersalah, kita harus siap untuk ditegur. Ketika anggota keluarga kita berbuat salah, kita harus peduli dan mau menegur. Semua itu tidak salah ya kalau kita ditegur dan saling menegur, karena itu merupakan sebuah kebaikan, dan dengan cara itu keluarga kita bisa dipulihkan. Poin yang terakhir, poin keempat, ini adalah kunci dari semua poin yang telah kita bahas. Ketika kita bisa lakukan poin ini dengan sungguh-sungguh, maka buah dari hal ini dapat menguatkan kita menerapkan poin 1 sampai poin 3. Poin yang pertama tadi tentang apa? Keluarga yang dipulihkan adalah keluarga yang menerapkan prinsip kasih. Poin kedua, keluarga yang dipulihkan adalah keluarga. Poin ketiga, keluarga yang dipulihkan adalah keluarga yang mantap, berarti masuk di. Dan poin keempat yang terakhir, keluarga yang dipulihkan adalah keluarga yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Ketika Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, semuanya itu diambil, harta Ayub, anak-anak Ayub, istrinya pergi meninggalkan dia. Tetapi dalam penderitaannya itu Ayub masih tetap bersyukur kepada Tuhan. Ayub berkata, apakah kita mau yang baik dari Tuhan tetapi yang buruk tidak? Dari sikap bersyukur ini, pada akhirnya Tuhan mengembalikan semua yang telah dirampas oleh iblis. Tuhan juga memulihkan keluarganya dan menjadikan semua seperti semula. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, apapun pergumulan yang kita hadapi di dalam keluarga kita saat ini, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Yakinlah, ketika Tuhan bisa memulihkan keluarga Ayub, artinya Tuhan juga siap memulihkan keluarga kita dari masalah yang kita hadapi saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih pada saat ini hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya firman-Mu yang singkat ini boleh dipahami, boleh dimengerti, dan boleh menjadi pedoman bagi setiap kami untuk menjalani setiap hari-hari kami, setiap aktivitas kami, di mana
kami sadar bahwa keluarga kita butuh pemulihan, dan pemulihan itu hanya datang daripadamu. Berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang berada dalam pergumulan. Tuhan tolong agar mereka boleh keluar dari setiap permasalahan itu dan bisa merasakan damai sejahtera yang berasal daripadamu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.